Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai kinematika gerak. Kali ini kita akan lihat konsep percepatan. Pada video sebelumnya kita sudah bahas definisi kecepatan, dan dalam hal ini secara definisi sebenarnya agak mirip ya. Bahkan persamaan matematisnya agak mirip, cuman simbol dan pengertiannya yang sedikit berbeda. Nah, ingat kalau kecepatan itu perubahan posisi tiap satuan waktu, maka kecepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya. Nah, dalam hal ini juga ada istilah percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata secara definisi adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi secara umum sebenarnya kecepatan benda itu senantiasa berubah. Jadi tidak pernah ada kecepatan yang benar-benar konstan, senantiasa berubah setiap saat. Kalau misalkan perubahannya kita ungkapkan dalam bentuk grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, misalkan ini bisa kita lihat di sini. Pada saat T0 misalnya kecepatannya V0, pada saat T1 kecepatannya V1, pada saat T2 kecepatannya V2. Jadi berubah kecepatannya. Nah, ketika ada perubahan kecepatan, kita katakan ada percepatan. Dan percepatannya, kalau perubahan kecepatan terjadi dalam selang waktu tertentu, misalkan dari T1 sampai T2, maka percepatan disebut dengan percepatan rata-rata. Delta V per delta T definisinya. Atau boleh V2 dikurangi V1 dibagi T2 min V1. Jadi kalau dari grafik di sini kita bisa lihat ini kan. Ini adalah V2 kecepatan pada saat T2, V1 kecepatan pada saat T1. Nah, percepatan sesaat itu adalah percepatan pada waktu tertentu. Jadi coba kalau misalkan selang waktunya menuju 0, berarti antara T1 dengan T2 ini selisihnya sangat kecil. Jadi kita bisa pandang bahwa T-nya sangat dekat dengan T1. Jadi kalau delta T0, T2 akan mendekati ke sini ke T1. Maka kecepatan rata-rata itu akan mendekati kecepatan pada suatu saat tertentu. Secara matematis diungkapkan oleh limit delta T menuju 0 dari delta T per delta T, atau turunan dari V terhadap T. Nah, kalau kalian kelas 10, ini belum kita bahas yang ini ya. Jadi nanti kalau sudah kelas 12 ya, atau sudah perguruan tinggi, nanti baru kita bahas ini dalam operasi turunan. Baik, kita lihat contohnya ya. Partikel bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika dalam waktu 4 sekon kecepatannya menjadi 30 meter per sekon, berapakah percepatan rata-ratanya ya? Berapa percepatan rata-ratanya? Baik, jadi kita lihat dulu informasi yang kita dapat dari sini. Tidak disebutkan pada saat kapan karena di sini tidak ada waktunya ya, tapi awalnya boleh kita katakan kecepatannya adalah apa? 10 meter per sekon. Kecepatan awal kita beri simbol V0. Jadi ketahui di sini bahwa V0-nya adalah 10 meter per sekon. Jadi kita ambil waktu T0 adalah 0 pada saat 10 meter per sekon. Kemudian dalam waktu 4 sekon berarti apa? Ini adalah selang waktu delta T. Delta T-nya adalah 4 sekon. Kecepatannya berubah menjadi 30 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan rata-rata. Maka kita tinggal gunakan saja rumusnya ya, bahwa A kecepatan rata-rata adalah delta V per delta T. Delta V perubahan kecepatan dari 10 menjadi berapa? 30. Berarti ini akhir, ini awal, dikurangi 30, akhir dikurangi awalnya 10. Dibagi dengan selang waktunya 4 ya. Kita akan dapatkan berapa? Ini kan sama sekali dengan 20 dibagi dengan 4 ya. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian yang kedua, partikel bergerak dengan kecepatan berubah terhadap waktu seperti pada gambar, pada grafik ya, ada grafik.
tentukan percepatan rata-rata partikel itu dari T ya. Dari T sama dengan 1 sekon sampai dengan T5 sekon. Jadi informasi yang kita dapatkan pada grafik di sini bahwa pada saat T sama dengan 0 kecepatannya 0. Pada saat T sama dengan 1 sekon kecepatannya 2. Pada saat T sama dengan 3 sekon kecepatannya 4. Pada saat 5 6. Pada saat 6 8. Itu kalau kita baca ya. Tetapi yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah dari T sama dengan 1 sekon sampai dengan T5 sekon. Berarti yang diperlukan datanya ini satu. Ini adalah kecepatan pada saat 1 sekon dan pada saat 5. Berarti di sini kan ya. Nah, jadi hanya selang waktu dari 1 sampai 5. Maka kembali gunakan rumus yang tadi. Delta V per delta T. Kecepatannya berarti kecepatan pada saat 5 dulu. Berapa? 6. 6 dikurangi kecepatan pada saat 1, yakni 2. Kemudian waktunya, tentu saja waktu pada saat apa? 5 dikurangi waktu pada saat 1. Sehingga kita dapatkan 6 dikurangi 2 berapa? 4. 5 kurangi 1? 4. Berarti 1 meter per sekon kuadrat. Oke, itu dari grafik. Jadi cara membacanya tinggal lihat untuk waktu-waktu yang ditanyakannya ya. 1 sekon, ini 2, pada saat 5 sekon, 6. Nah, konsep posisi, perubahan posisi atau perpindahan, kemudian kecepatan, percepatan, inilah definisi-definisi yang berkaitan dengan kinematika gerak. Jadi kita tidak melihat apa yang menyebabkan benda itu bergerak, tetapi pada benda yang bergerak secara umum itu akan jelas mengalami perubahan posisi, akan punya kecepatan, dan kalau kecepatan itu berubah, dia akan punya percepatan. Oke? Jadi ini dikuasai dengan baik konsep ini, karena nanti akan terus digunakan untuk persoalan-persoalan terkait dengan kinematika atau terkait dengan gerak. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.